Halo, kembali lagi dengan saya di Coretan Beni. Baik, kali ini kita akan membahas tentang matriks. Ya, masih di materi dasar ya untuk siswa SMK. Kita mulai dari diagram panah ini ya. Dimulai dari peta konsep ini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas ya, definisi, jenis-jenis matriks sampai nanti pada inverse matriks. Kali ini kita akan bahas 3 materi saja dulu ya. Definisi, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Baik, kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan ditulis di dalam suatu tanda kurung ya. Nah, contohnya ini. Matriks A dibuatkan seperti ini ya. Ada susunan bilangan yang ada barisnya, terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom, dan ditulis di dalam tanda kurung ya. Nah, notasi matriks itu dibuat dengan notasi matriks ya, atau lambang matriks itu dibuat dengan huruf besar seperti ini. Ini pakai contoh A. Kemudian bilangan-bilangan ditulis di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya bisa pakai tanda kurung siku seperti ini, juga bisa tanda kurung biasa ya, yang lengkung itu. Oke ya, itu definisi matriks di sini. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut dengan elemen ya, elemen-elemen matriks. Jadi bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini disebut dengan elemen matriks. Ya. Jadi kalau nanti ada penyebutan elemen matriks itu berarti bilangan yang ada di dalam matriks itu. Berikutnya ada istilah yang lain yaitu ordo matriks atau disebut juga dengan ukuran matriks. Ya, anak-anak mungkin sudah terbiasa dengan ukuran foto ya. Jadi disuruh mengumpulkan foto dengan ukuran 3x4. Ya, sejenis itulah ya, disebut dengan ordo. Contoh misalnya matriks A tadi, berapakah ordonya? Ordo matriks dipengaruhi dari banyaknya baris dan kolom. Kita akan cek berapa banyak baris dari matriks A. Ada 3 ya, yang berwarna merah ini. Di baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Kemudian kita cek kolomnya. Nih kolom pertama dan ini kolom kedua. Ya. Artinya matriks ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. 3 baris dan 2 kolom. Sehingga ordo dari matriks A adalah 3 kali 2. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada juga simbol-simbol yang lain. Contoh A12. Ini artinya elemen dari matriks A yang berada pada baris ke-1 dan kolom kedua. Baris ke-1, kolom kedua. Berarti dia adalah 5. Ya, di A12 sama dengan 5. Kemudian A31. Artinya berada pada baris ketiga dan kolom ke-1. Berapa? 9. Ya. Oke, jadi itu definisi matriks dan beberapa istilah lainnya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Baik, matriks pertama adalah matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris seperti ini. Matriks kolom, matriks yang terdiri hanya satu kolom saja. Ya, barisnya bebas berapapun bisa nih, ke bawah bebas. Kemudian matriks persegi, matriks yang baris dan kolomnya sama ya, di persegi bentuknya. Matriks segitiga, matriks yang membentuk segitiga seperti ini ya, begini, sisanya 0 gitu ya. Jadi segitiga yang lainnya 0, yang ini tidak 0. Kemudian matriks diagonal, matriks yang diagonalnya saja elemennya bukan 0, sementara yang lainnya 0. Ya. Kemudian matriks 0, nah, dari namanya gampang nih ya, matriks dengan elemen-elemen semuanya 0. Kemudian ada juga yang disebut dengan transpose matriks atau matriks transpose. Ya, ada sebuah matriks persegi ya, contoh ini. Maka yang disebut dengan transpose matriks atau matriks transpose adalah matriks ya, dilambangkan dengan A pangkat T seperti ini, yang mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Lihat ya,
Baris pertama 298. 298. Ini ditulis di matriks transpos menjadi kolom 298. Ya, 298. 617 ini berada pada baris kedua, berubah menjadi kolom kedua 617. 205 baris ketiga menjadi kolom ketiga 205. Ya, jadi itu yang disebut dengan transpos matriks. Baik, lanjut sekarang ke materi ketiga kita, yaitu kesamaan dua matriks. Baik, matriks A dan B dikatakan sama jika ya, komponen-komponen matriks A dan matriks B atau elemen-elemen ya matriks A dan matriks B yang seletak itu harus sama. Yang seletak. Kita coba cek ya. Matriks A ini, matriks B ini 27, 89, 28. Apakah ini sama? Matriks A dengan matriks B sama? Ya, tidak. Gitu kan? Karena ini harus sama dengan ini. Seletak ya. 7 harus sama dengan ini. Ya, ini kan 8. Berbeda ya. Jadi sedikit saja berbeda maka praktis dia tidak akan sama ya. Jadi matriks itu tidak sama. Terus bagaimana dengan ini? Matriks A ini, matriks B ini. Apakah A dan B sama? Kita lihat ya, 2, 2, 7, 7, 8 pasangannya di sini 8, 9 di sini 9. Berarti semuanya sama. Nah, sehingga kedua matriks ini dikatakan sama ya. Baik, contoh soal sekarang untuk kesamaan dua matriks. Diketahui matriks A ini 2, 7, 8, 9. Matriks B ini elemennya. Nah, jika A dan B itu sama, maka berapakah nilai A kecil yang ini berapa, B berapa, C berapa, dan D berapa? Ya, yuk kita jawab sama-sama. Ya, 2 ini haruslah sama dengan ini. A sama dengan 2. Sudah, berarti ketemu nilai A-nya ini, yaitu 2 ya. Kemudian 8 haruslah sama dengan 2B. Ya, 2B harus sama dengan 8. Ini harus sama dengan ini ya, seletak. Karena 2B sama dengan 8, maka B sama dengan 8 bagi 2 ya, sama dengan 4. Oke ya, di B udah ketemu yaitu 4. Berikutnya nih, 7 harus sama dengan C tambah 1 ya. C tambah 1 harus sama dengan 7. Berarti C-nya berapa? 7 kurang 1 sama dengan 6 ya. Jadi C-nya 6 agar ini jadi sama. Terus terakhir 2D tambah 1 sama dengan 9. Ya, sehingga ya ini pakai atau gunakan ya ilmu aljabar matematikanya ya. 2D sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. 2D sama dengan 8. D sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Oke, udah ya. Oke, jadi A-nya 2, B-nya 4, C-nya 6 dan D-nya 4. Ya. Nanti mungkin akan ada variasi yang lain, mungkin menggunakan materi-materi yang lain ya, misalnya SPLDP untuk bisa menentukan berapa nilai A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ataupun variabel-variabel yang lain yang digunakan pada materi kesamaan dua matriks ini. Oke ya, sudah ada 3 materi matriks yang sudah kita bahas. Materi yang lainnya kita akan bahas pada konten berikutnya ya. Oke, tetap jaga kesehatan, semangat selalu.